Shalom saudara, salam kasih dalam Kristus. Kita sampai pada renungan pagi ini 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Gunakanlah karunia-karunia Anda. Dalam bacaan tadi kita boleh diingatkan bahwa kita harus menggunakan karunia itu dan menunjukkan sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia, karena karunia itu telah diberikan kepada tiap-tiap kita sesuai dengan kehendak Allah. Saya lanjutkan bacaan yang menarik ini. Dikatakan, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Ya, menyampaikan firman Allah. Kemudian, jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Melayani dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Itu dalam ayat 10 dari 1 Petrus pasal 4. Jadi tujuan terbesar daripada kita menggunakan karunia ialah supaya Allah dimuliakan. Ya, karena di dalam Yesus Kristuslah ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa itu kekal sampai selama-lamanya. Beberapa orang berpikir bahwa kita harus memiliki visi dan pengalaman jalan Damaskus seperti yang dialami Paulus untuk mengetahui bahwa kita dipanggil. Tidak, karunia yang Tuhan berikan kepada kita adalah kunci untuk mengetahui apa yang Dia ingin Anda lakukan. Anda tidak bisa selalu menjadi apa yang Anda inginkan, tapi Anda bisa menjadi apa yang Tuhan inginkan. Apa yang Anda suka lakukan dan lakukan dengan baik. Apakah Anda berbakat dalam musik, pintar dengan angka, bekerja dengan anak-anak? Tapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. 1 Korintus 12 ayat 7. Itu berarti beberapa hal yang menurut orang lain membosankan akan memberi energi dan memperkaya kita. Disinilah kita belajar untuk membedakan antara karunia kita dan yang bukan karunia kita. Tapi di sini kita juga tetap belajar untuk apa yang dikatakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi peran Roh Kudus juga akan membantu kita dalam hal menggunakan karunia-karunia itu. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan sedang membangun rumah rohani di dalam 1 Petrus 2 ayat 5. Dan ada tempat untuk Anda di dalamnya. Hal itu membantah mitos bahwa Anda tidak berharga karena Anda tidak memiliki bakat yang sama dengan orang lain. Ini juga merupakan tanggung jawab Anda yang sebenarnya dengan menghilangkan mitos bahwa Anda seharusnya melakukan segalanya. Jadi kita dapat melepaskan mitos bahwa kita itu tidak berharga karena tidak memiliki bakat yang sama, atau juga mitos bahwa bisa melakukan segala hal karena tiap-tiap orang memang diberikan karunia sesuai dengan kehendak Allah. Jadi tujuan kita haruslah tetap berada dalam batas-batas rencana Allah bagi kita. Korintus 12 ayat 27. Jadi
Hari ini, alih-alih meminta maaf atas keterampilan yang tidak Anda miliki, kenali karunia yang telah Tuhan berikan kepada Anda dan kerjakan. Saudara, saya pun melalui berbagai proses, memang ada beberapa semacam kuesioner yang dilakukan untuk mengetahui karunia-karunia kita. Itu juga baik. Tapi saya pribadi mengalami memang salah satu karunia yang menonjol saya di bidang musik, dan saya merenungkan itu karena rupanya juga memang menjadi doa dari almarhum Papa. Ketika pulang dari satu konferensi gereja, dia mengatakan bahwa dia berdoa untuk saya karena dia juga mungkin berpikir, saya ini mau jadi apa, pendiam, apa yang bisa dibuat. Memang salah satu itu yang dia doakan, dan tidak berapa lama dari itu, padahal saya sudah punya gitar, mama sering ajak nyanyi, tetapi mulai saat itu saya begitu tertarik dan merasa bahwa ini, apalagi setelah saya dibaptis dan kemudian saya mengambil keputusan untuk melayani, dan itu salah satu yang sangat berkobar-kobar. Saya berlatih, belajar, mulai dengan secara otodidak, dan kemudian ada kesempatan juga kursus gitar, musik, ya. Tapi di sini poinnya bahwa Tuhan mengaruniakan kepada kita karunia yang memang sesuai dengan kebutuhan, dan Tuhan tahu persis kita tepatnya di mana. Jadi saudara, belajarlah untuk mengenal karunia yang kita miliki dan pergunakanlah itu. Karena setelah kita menggunakan karunia itu, kita akan melihat betapa ajaibnya, dahsyatnya Tuhan bekerja melalui karunia-karunia yang telah diberikan kepada kita. Dan saya mengalami itu dan sangat bersyukur. Walaupun di tengah banyaknya dinamika pelayanan yang Tuhan percayakan, tapi itu salah satu yang Tuhan berikan yang bisa saya kembangkan. Selamat menggunakan karunia yang Tuhan berikan dan melayanilah dengan segenap hati untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.